Sebelum kita mulai mempelajari materi kali ini, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Menurut sahabat belajar, bagaimana cara mengidentifikasi sifat larutan-larutan berikut? Untuk larutan-larutan yang bisa dikonsumsi seperti air jeruk, cuka dan air garam, kita bisa menentukan sifatnya dengan mencicipi. Sementara larutan berbahaya seperti air aki, air sabun, dan air kapur tentu tidak bisa dicicipi. Lalu, bagaimana cara yang aman untuk bisa mengidentifikasinya? Mari kita simak penjelasan materi berikut. A. Mengidentifikasi sifat larutan dengan kertas lakmus. Kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang diuji, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada lakmus. Perhatikan tabel berikut. Jika kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan yang diuji bersifat asam. Jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru, maka larutan yang diuji bersifat basa. Jika tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus di mana kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru, maka larutan yang diuji bersifat netral atau garam netral. B. Mengidentifikasi sifat larutan dengan indikator universal. Indikator universal dicelupkan ke dalam larutan uji, kemudian diamati perubahan warna dan dicocokkan dengan standar pada kotak kemasan. pH larutan yang diuji ditunjukkan dengan warna yang cocok atau sesuai pada kemasan. Jika pH yang ditunjukkan kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Jika pH yang ditunjukkan sama dengan 7, maka larutan bersifat netral. Dan jika pH yang ditunjukkan lebih besar dari 7, maka larutan bersifat basa. C. Mengidentifikasi sifat larutan dengan larutan indikator. Larutan indikator diteteskan pada larutan yang diuji dan diamati perubahan warna yang terjadi. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel dapat diamati trayek pH dan warna yang dihasilkan untuk beberapa larutan indikator yang dihasilkan pada larutan uji. Sebagai contoh, jika larutan uji ditetesi larutan indikator fenolftalein atau PP, jika perubahan warna yang dihasilkan pada larutan yang diuji menjadi tidak berwarna, maka larutan uji bersifat asam. Namun jika perubahan warna yang dihasilkan pada larutan yang diuji menjadi merah muda, maka larutan uji bersifat basa. Adapun rentangan trayek pH untuk larutan indikator PP antara 8,3 sampai 10. Setelah mempelajari materi identifikasi larutan asam basa tadi, mari kita melakukan uji pemahaman melalui latihan soal kuis berikut. Jawablah soal berikut dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1, suatu larutan diketahui memiliki pH 2 ketika diukur menggunakan pH meter. Hasil yang diamati jika dilakukan pengujian dengan lakmus merah adalah: A. Berubah warna menjadi biru. B. Berubah warna menjadi kuning. C. Berubah warna menjadi hijau. D. Tetap berwarna merah. E. Berubah warna menjadi ungu. Soal nomor 2. Larutan A diuji menggunakan indikator universal dan diketahui memiliki pH 10.
Dengan demikian larutan A bersifat A. asam, B. basa, C. netral, D. garam, E. pahit. Soal nomor 3. Jika suatu larutan basa diuji dengan menggunakan larutan indikator brom timol biru, BTB, maka warna yang dihasilkan adalah A. kuning, B. merah, C. biru, D. tidak berwarna, E. ungu. Terima kasih sahabat belajar telah menyelesaikan pembelajaran hari ini terkait materi identifikasi larutan asam basa. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.